Artis sekaligus anggota Dewan Nafa Urbah mendukung tunjangan DPR 50 juta karena mengeluh sering kena macet. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kalau kena macet, berangkatnya pagian, bukan dapat 50 juta. Kalau mau ngomongin kena macet, semut pun mengantri. Kalau mau ngomongin macet, apa kabar anak-anak sekolah yang jalan jam 5 pagi, masuk sekolah setengah 7, macet-macetan di jalan? Karena apa? Karena ngantri sama sesama sekolahan gitu, sesama anak sekolahan gitu. Enak banget perkara macet dapat tunjangan 50 juta. Enggak, maksud gue begini nih. Gimana gue jelasin nih? Anggota dewan itu kan gajinya udah gede ya. Kalau berangkat lebih pagian, emang kenapa? Capek dikit kenapa sih? Capeknya dikit kok bangun pagi. Capek tapi gajinya gede, nggak apa-apa. Banyak orang rakyat Indonesia udah gajinya kecil, kerjanya jauh ratusan kali lipat lebih capek daripada kalian-kalian ini. Masa gaji per bulan tanpa tunjangan udah nyampe 50 juta sekian, masa masih nggak mau sih bangun lebih pagi cuman perkara macet? Cuman perkara macet dapat tambahan lagi 50 juta, jadi per bulan bisa dapat 3 digit, bisa dapat 100 juta lebih. Cuma perkara apa? Perkara macet dan harus ngontrak rumah. Nggak, gini deh, gue mau nanya, ngontrak rumah di mana per bulan 50 juta, 1 tahun 600 juta? Ngontrak di mana? Nih, coba kita belajar berhitung ya, moga-moga gue nggak salah. Moga-moga gue nggak salah. 50 juta dikali 1 tahun sama dengan 600 juta. Masa jabatan DPR 1 periode adalah 5 tahun. 600 juta dikali 5 tahun sama dengan 3M. Coba, 3M. 3 ember itu untuk 1 orang. Lu bayangin ada berapa anggota dewan di Republik Indonesia ini sayang. Terus itu baru 1 periode. Kalau ada yang menjabat 2, 3 periode, mau kayak mana? Terus itu tunjangan dari mana? Dari pajak kita kan? Pajak rakyat kan? Oh, banyak sekali rakyat yang tidak punya rumah tapi bisa membiayai rumah dewan ya. Pantesan anggota dewan pada kaya-kaya, rakyatnya miskin-miskin. Tapi gimana caranya ya Dewan Perwakilan Rakyat bisa mewakilkan rakyat ketika rakyatnya banyak yang miskin, tapi anggota dewannya aja tidak pernah merasakan kemiskinan? Tadi gue iseng gitu ya, cari di internet gitu ya. Kontrak rumah daerah Senayan 1 tahun itu paling mahal banget, ada 425 juta per tahun. Sedangkan anggaran yang didapatkan DPR tunjangan rumah itu adalah 600 juta. Itu pun rumah yang gue lihat 425 juta. Itu rumahnya tuh berapa ya? 7 atau 8 kamar tidur gitu. Terus mobil, bisa parkir mobil 8 sampai 10 mobil. Kamar mandinya aja ada berapa? Ada 8 apa berapa? Kalian cek sendiri deh di internet, itu ada. Dan paling mahal itu 425 juta. Nggak sampai 600 juta, bahkan 500 juta pun nggak sampai. Tapi apakah tunjangan rumah itu perlu untuk anggota dewan? Kayak emang nggak bisa ya dana tersebut itu dialokasikan untuk rakyat yang lebih miskin gitu. Anggota dewan gajinya udah 2 digit. 2 digitnya juga bukan 10 juta, bukan. Gaji beserta tunjangan-tunjangan, bonus-bonus lainnya itu bisa mencapai 50 juta ke atas. Dan masih dapat tunjangan rumah juga 50 juta. Kayak, pikirannya kemana? Ini rakyat-rakyat kalau kerja telat, gajinya dipotong. DPR, anggota dewan, kalau telat, gajinya naik. Dari sini aja kita udah nggak apple to apple, bray. Udah jauh, nggak bisa dibandingkan kita. Lagian ini siapa sih? Yang pilih artis jadi anggota dewan tuh siapa sih yang milih? Pengen tahu gue. Coba lu pada ngacung deh, lu pada nongol deh. Yang milih artis jadi anggota dewan tuh siapa? Sekarang di anggota DPR ya, banyak banget artis. Lu sebutin dari mana sampai mana. Keluhannya ada-ada aja. Perkara macet lah, rumahnya jauh lah, rumahnya kebanjiran lah, inilah, itulah, kata gue. Ada aja tete bengeknya, kata gue mah. Balik lagi ke yang tadi gue bilang ya, gimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat mau mewakilkan rakyatnya ketika anggota Dewan itu sendiri tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat miskin, anggota Dewan nggak miskin. Gimana caranya mewakilkan suara orang-orang miskin sedangkan dia aja tidak pernah merasakan jadi orang miskin? Dan kalian tahu apa nggak? Nih ya, di isi kepala gue yang kecil dan nggak ada apa-apanya ini, gue tuh mikir harusnya anggota DPR tuh gajinya setara sama guru honorer atau PNS gak sih?